hidup harmonis itu berhubungan dengan kemauan kita untuk tidak diikat oleh ego kita. Jadi katanya Lao Tzu, ketika saya melepaskan diri saya akan menjadi seperti apa yang semestinya. Jadi banyak orang merancang dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak semestinya, di luar kapasitasnya, tidak seharusnya, dan macam-macam. Ini namanya ego. Ego itu biasanya bentuknya ideal-ideal yang kita tanam, kita patok dalam diri kita. Dan umur kita habis untuk mewujudkan ideal itu. Tanpa kita sadar sebenarnya hakikatku itu apa dan siapa. Kita menghabiskan waktu mengkhawatirkan siapa kita seharusnya, sementara kita tidak banyak memahami diri kita atau siapa kita yang sebenarnya. Ideal-ideal itu kan siapa kita yang seharusnya tadi. Kita itu selalu memarahi diri kita karena tidak seperti siapa kita yang seharusnya. Saya itu kan harusnya ini sudah lulus ini dari kuliah, kok enggak lulus-lulus. Aku itu harusnya sudah punya gandengan ini, wong umurku sudah sekian kok ya masih jomblo saja. Aku ini harusnya sudah punya pekerjaan, usiaku sudah sekian. Aku ini harusnya sudah, hidup kita isinya yang harusnya. Akhirnya kita jadi susah dan gelisah sendiri. Kita tidak menerima kenyataan diri kita yang sebenarnya. Karena kita terpaku pada ego kita yang menuntut diri kita yang seharusnya. Ini sumber kegelisahan kalau menurut Tao. Jadi lepaskanlah. Katanya Lao Tzu, ketika saya melepaskan diri saya akan menjadi seperti apa saya yang semestinya. Pahami diri kita. Hampir semua filosof timur, bahkan filosof barat seperti Socrates dan kawan-kawan kan selalu wanti-wanti untuk memahami diri, mengenali diri. Karena diri kita ini kadang-kadang kita paksa untuk tidak menjadi seperti dirinya. Hanya karena melihat yang lain A, kita memaksa diri kita jadi A. Hanya karena melihat yang lain B kok bagus, kita memaksa diri kita jadi B. Nah, ini sumbernya penderitaan, nantinya sumbernya kegelisahan. Jadi, untuk membentuk diri kita jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus hidup selaras dengan diri kita dan lingkungan sekeliling kita dengan cara yang pertama, mari kita kontemplasi, memahami sesuatu sesuai ruang dan waktunya, sesuai jadwalnya sendiri-sendiri. Yang kedua, mari tidak menyibukkan diri, tidak memenuhi diri dengan hal-hal yang tidak penting, yang hanya membuat kita susah. Dan yang ketiga, ayo kita melepaskan diri dari ideal-ideal yang tidak seharusnya, yang membuat kita jauh bahkan dari diri kita sendiri. Itu 3 prinsip awal versinya Taoisme. Ya memang Taoisme ini kadang dikritik banyak mengajarkan sesuatu yang tidak logis. Ini karena mungkin kalau kita membaca Tao Te Ching itu memang harus tidak bisa sekali membaca paham. Saya yakin teman-teman juga kalau sekali membaca syair-syair itu harus direnungi, butuh kontemplasi. Ini menurut saya teks yang luar biasa. Al-Quran kan juga begitu, tidak bisa kita baca bunyinya terus berarti pemahamannya itu. Seringkali kita harus merenungi dulu. Kalau dibaca sekilas kadang rasanya memang tidak logis. Tapi Lao Tzu ini kan sebenarnya tidak sekedar orang yang mengajarkan kebenaran kebaikan, tapi dia juga orang yang menjalani dan mengalami kebenaran. Antara mengajarkan dan menjalankan kan 2 hal yang berbeda. Karena beliau mengalami dan menjalani langsung,
Iya, penjelasannya lebih eksistensial kalau bahasa filsafat. Jadi lebih mantap. Kalau bahasanya Imam Ghazali kan ilmu yang huduri, hadir karena pengalaman langsung, itu kan derajat ilmu yang paling tinggi. Bahkan di banyak cerita-cerita timur itu banyak bahkan orang-orang yang mungkin secara apa? Secara fisik, secara eksternal beliau bukan orang yang pintar membaca, bukan orang yang literasinya tinggi, tapi wawasan kebenarannya luar biasa. Ada cerita yang saya ingat, ini bukan dari Taoisme, tapi dari tradisi Zen, Buddhisme. Jadi itu cerita ada seorang bikuni menemui Master Zen di Cina, namanya Master Huineng. Master Huineng ini tokoh besar dalam tradisi Zen Buddhisme. Nah, bikuni ini karena ketemu guru besar, terus beliau menanyakan salah satu ajaran Buddha dari sebuah kitab. Guru, katanya bikuni ini, saya tidak ngerti dengan sutra ini di halaman sekian, mungkin seperti itu. Terus Master Huineng bilang, oh kalau gitu coba kamu bacakan apa bunyinya buku itu. Nah, bikuni ini heran loh, guru kok malah nyuruh saya baca. Kalau sudah guru kan harusnya hafal. Kalau sudah guru kan harusnya bisa sudah pernah membaca sendiri, atau jangan-jangan guru ini tidak pernah baca. Terus Wineng tanya ke gurunya, guru, apakah guru ini tidak hafal atau jangan-jangan guru tidak bisa membaca? Master Wineng menjawab jujur, iya. Jadi saya ini buta huruf sejak kecil. Jadi jangankan menghafal, membaca saja saya tidak bisa. Bikuni ini terus kaget. Ini guru besar ya, baca saja tidak bisa. Terus dia merasa, berarti selama ini aku diajar orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Lah terus gunanya apa? Nah, Master Wineng ngerti kegelisahan bikuni ini, terus berkata begini, oke, muridku, kamu tenang dulu ya, coba. Ini apa? Jadi beliau ini mengangkat telunjuknya, kemudian telunjuknya ditunjukkan di depan Wineng. Ini apa, katanya si Master Wineng kepada muridnya. Kata bikuni murid tadi, oh itu adalah jari telunjukku. Kemudian Master Wineng menunjuk ke bulan. Nah kalau itu apa? Oh itu adalah bulan. Jadi jari telunjuk menunjuk ke bulan, kemudian bikuni tadi noleh ke bulan, kemudian oh iya itu bulan. Terus Master Wineng berkata, kalau aku tidak menunjuk dengan telunjukku ini, apakah engkau bisa melihat bulan? Telunjuk adalah kitab dan semua ajaran yang ada di dunia. Sementara rembulan adalah kebenaran. Muridku, aku sudah bisa melihat rembulan tanpa bantuan telunjuk. Kalau engkau bagaimana? Nah, dari sini terus bikuni ini sadar bahwa ya telunjuk itu ibaratnya buku, kitab suci atau apapun tulisan, sementara isinya adalah kebenarannya. Nah, kadang-kadang kita ini terlalu bersandar pada telunjuk sehingga melupakan rembulannya. Orang-orang seperti Lao Tzu ini orang yang bisa melihat langsung rembulan tanpa butuh ada yang menunjukkan, karena mereka mengalami langsung kebenaran, tidak sekedar ditunjukkan mana itu kebenaran. Ini nanti rahasianya, hubungannya kalau kita belajar ilmu laduni. Dulu kita pernah membahas ini di Imam Ghazali. Jadi betapapun teks, betapapun kitab, buku, naskah itu hanya petunjuk yang mengarahkan pada kebenaran.
Jangan hanya berhenti di teks, jangan hanya berhenti di nas, tapi bagaimana kita menghidupkan nas, menghidupkan teks, menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Untuk kita hidup nyaman, harmonis, selaras adalah terbuka, mengosongkan diri. Manusia itu punya ciri yang sibuk dengan pikirannya. Isi pikiran kita itu selalu penuh macam-macam. Kadang-kadang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada gunanya juga numpuk di kepala kita. Akhirnya tidak ada space, tidak ada sisa untuk hal-hal yang penting, atau yang penting malah terlewatkan. Maka penting kita mengosongkan diri, menyingkirkan isi kepala yang tidak penting, yang sembrono, yang merusak, yang tidak ada gunanya, yang iseng saja. Sehingga yang penting-penting bisa masuk, yang utama-utama bisa masuk. Katanya Lao Tzu, kegunaannya pot berasal dari kekosongannya. Kosongkan dirimu dari segalanya dan biarkan pikiranmu menjadi tenang. Jadi untuk hidup yang harmonis, kita ini harus terbuka, mau mengosongkan diri. Karena kalau pikiran kita kosong, itu kan banyak hal-hal yang manfaat bisa masuk. Sementara hari ini kita terlalu sibuk dengan ambisi kita, dengan kecemasan kita, dengan macam-macam hal dalam hidup kita yang menyusahkan kita sendiri. Maka ayo itu kita bersihkan, kita kosongkan. Kemudian yang manfaat-manfaat kita masukkan. Kalau dalam bahasa Sufi ada istilah takholli. Kalau sudah takholli, pembersihan, baru takhalli, pengisian dengan yang baik-baik. Justru sebagaimana pot, dia bermanfaat ketika kosong. Ketika diisi macam-macam sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika dia kosong, dia bisa bermanfaat untuk banyak hal. Tapi begitu ada isinya, ya manfaatnya hanya tentang isinya itu. Pot itu kalau dia kosong, dia bisa dibikin macam-macam. Mungkin bisa dipakai naruh tanaman, bisa dikasih air untuk minum, bisa macam-macam fungsinya. Tapi begitu kita kasih tanah, dia hanya berguna untuk yang berhubungan dengan tanah. Begitu kita kasih air, dia berguna hanya untuk yang berhubungan dengan air. Di luar itu tidak bisa dipakai. Maka sebagaimana pot, pikiran kita juga begitu. Begitu kita isi A, padahal dia punya potensi A, B, C, D, E, begitu isinya A, ya sudah, A itu selesai mengisi diri kita. Kemanfaatan hidupnya hanya seputar A saja. Maka Lao Tzu menasehatkan ya sering-sering bersih-bersih, dipilihi mana yang tidak penting yang ada di kepala kita. Hari ini kan kita sibuknya menghadapi gempuran yang menyerbu kepala kita lewat medsos, lewat internet, lewat macam-macam. Kadang-kadang juga tidak ada pentingnya. Ayo kita bersihkan biar ada space kosong, bahkan biar banyak space kosong. Di balik space kosong itu ada ketenangan dan ada potensi kemanfaatan yang luar biasa. Manusia itu satu-satunya makhluk yang punya daya untuk mengelola hidupnya. Meskipun hidup ini ada sunnatullahnya, ada hukum alamnya. Semua di luar manusia otomatis berjalan sesuai jalur fitrahnya. Nah, manusia ini yang punya daya untuk nyeleweng, untuk taat, patuh dengan hukum alam, atau untuk sebaliknya. Oleh karena itu, manusia yang sadar akan hakikat hidupnya harusnya banyak mengambil waktu untuk kontemplasi. Jadi kontemplasi ini dalam rangka menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sudah ada mekanismenya sendiri. Termasuk hidupnya manusia. Kalau bahasa kita kemarin, kita ini ada fitrah-fitrahnya. Kadang-kadang kita keluar jalur.
Karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menganalisis macam-macam, kita merancang sendiri hidup di luar rancangan yang alami. Maka katanya Lao Tzu, ayo sekali-sekali kontemplasi, bahkan lebih banyak kontemplasi lebih baik. Ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam. Itu jangan terlalu banyak merekayasa. Jadi hidup secara alami. Segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Lao Tzu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi apa-apa ada prosesnya. Kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain, macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri. Kadang-kadang manusia yang terburu-buru, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer, terburu-buru semacam ini nanti jadi sumbernya kesulitan hidup, kesusahan hidup. Semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kapan daun tumbuh, kapan dia gugur, kapan bunga mekar, kapan buah berbuah, dan seterusnya. Jadi jalan untuk hidup harmonis adalah pahami jadwalnya masing-masing. Segalanya ada waktunya, ada prosesnya. Jangan terburu-buru. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Air itu nanti pada akhirnya berakhir di laut, dan dia berjalan sesuai prosesnya. Tidak kesusu, juga tidak melambat-lambatkan diri. Mengalir saja sesuai prosesnya. Senang, susah, kita keliru dan mencari benar lagi dan seterusnya. Semuanya ada proses, ada jadwalnya sendiri. Hari ini kita mengalami pandemi, kesulitan hidup yang agak luar biasa. Mungkin memang sudah jadwalnya sesuai proses yang kita alami selama ini. Kenapa kita panen virus hari ini? Ya mungkin proses yang kita jalani mengarahkan kita pada munculnya peristiwa pandemi ini. Mungkin kita yang tidak bersih, mungkin kita yang membuat polusi-polusi dan lain sebagainya. Ya sekarang kita rasakan efeknya semacam ini. Jadi maka orang yang bijaksana, orang yang memahami mekanisme alam. Segalanya sudah ada waktunya. Prinsip kepemimpinan itu adalah jelas. Jadi pemimpin itu harus jelas. Apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang ditarget. Kalau pemimpin tidak jelas keinginannya apa, targetnya apa, ya dia hanya akan membingungkan. Pemimpin itu harus jelas secara korespondensi, jelas secara koherensi, jelas secara pragmatis. Jelas secara korespondensi itu yang diomongkan cocok dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong A, kenyataannya memang A. Tidak dimanipulasi, tidak dipalsu-palsukan. Pemimpin juga harus jelas secara koherensi. Jelas secara koherensi itu konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencela. Tadi ngomong A, ya besok ngomong A, besok lagi ya tetap ngomong A. Dalam konteks dan hal yang sama. Itu namanya koheren. Kalau pemimpin tidak koheren, tadi A, sekarang B, besok C, ya rakyatnya bingung. Anak buahnya kesulitan nanti. Tadi nyuruh apa? Baru mau dijalankan, ganti lagi instruksinya. Itu yang di bawah mesti bingung. Karena pemimpinnya tidak koheren. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Pragmatis itu hasil yang diinginkan apa? Oh, saya
nyuruh ini loh, hasilnya biar ini. Itu namanya jelas secara pragmatis. Nah, jadi pemimpin tahu itu yang pertama harus jelas. Tidak membingungkan orang. Apa yang dia inginkan, proses apa yang dimaksud, dan hasil apa yang dituju. Kemudian yang kedua, simple. Simple ini maksudnya kalau dia berpikir tidak bulat, to the point. Jadi tidak muter-muter dulu padahal arahnya ke situ. Bolehlah kalau waktu merancang kebijakan, berdiskusi itu rada bulat-bulat sidik, tapi begitu mengambil kebijakan ya harus simple. Begitu memutuskan ya harus tegas, jelas. Itu ciri kedua. Jangan hanya membingungkan yang dipimpin. Cari uraian, cari pernyataan, cari keputusan yang to the point. Langsung. Itu namanya simple, tidak pakai bulat. Yang kedua itu. Yang ketiga, seimbang. Ya nanti dalam Taoisme kan terkenal sekali ajaran antara yin dan yang. Hidup ini selalu berada dalam harmoni antara yin dan yang. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada selalu ada yin dan yang, ada pasangan-pasangan. Dan hidup ini butuh dua dimensi ini untuk saling mengimbangi. Yin itu sering diilustrasikan sebagai yang lembut, yang itu sering diilustrasikan sebagai yang keras, yang agresif. Ini harus imbang. Hidup ini kita harus paham kapan lembut, kapan keras. Hidup ini kita harus paham kapan semangat, kapan istirahat. Hidup ini kita harus paham kapan tegas, kapan lunak. Jadi kalau kita tegas terus, yang dipimpin bubar, kaku. Tapi kalau kita lunak terus, nanti kita disepelekan. Kapan menghukum, kapan memaafkan. Nah, ini namanya harmoni dalam hidup. Kita harus paham ini, karena begitu salah langkah akibatnya mungkin tidak kita inginkan. Waktunya kita tegas, malah kita lembek. Kacau. Waktunya kita memaafkan lembek, malah kita tegas menghukum. Lebih kacau lagi. Maka hidup harus paham keseimbangan. Ini jalan kepemimpinan. Yang kedua. Jalan kepemimpinan yang ketiga adalah rendah hati. Pemimpin itu harus memposisikan dirinya di bawah. Itu ada satu quotes dari Lao Tzu, sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan laut harus lebih rendah. Maka pemimpin harus siap merendah. Jadi pemimpin ini kan kalau bahasa Jawanya momong yang dipimpin. Untuk bisa momong itu kan harus memposisikan diri seperti wadah. Biar yang dimomong bisa masuk dalam wadah itu semua. Untuk bisa mewadahi kan kita posisinya lebih rendah. Jadi seperti laut atau sungai itu kan jadi muara akhirnya aliran air. Dia lebih kuat karena dia posisinya lebih rendah. Kalau pemimpin tidak bisa merendah, tidak bisa rendah hati, dia tidak akan bisa menampung aspirasi rakyatnya. Maka pemimpin harusnya logikanya dia memposisikan dirinya rendah, dialah karena yang menampung segala keinginan, menampung dan menuruti segala kebutuhan rakyat yang dipimpin. Jadi pemimpin harus rendah hati.
Yang keempat, pemimpin harus, ini istilahnya, berani melepaskan. Katanya Lao Tzu, setelah engkau yakin telah melakukan yang harus dilakukan, mundurlah. Jangan ikut campur. Biarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan, dan alam akan menjalankan rumusnya. Jadi maksudnya apa? Jalankan tugas kita sebagai pemimpin, setelah itu ya sudah, jangan mengklaim jasamu, jangan memamerkan kesuksesanmu, mundurlah. Biarlah setelah itu hasilnya apa, efeknya apa, manfaatnya apa, alam yang bekerja. Tugasmu sebagai pemimpin cukup jalankan tanggung jawab kepemimpinanmu sebaik-baiknya. Setelah itu sudah. Tidak usah kamu hitung-hitung lagi, kamu pamer-pamerkan lagi, kamu tunjuk-tunjukkan lagi, inilah hasilku, inilah karyaku, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur lagi, biarkan masyarakat melakukan juga apa yang mereka inginkan sesuai kewajiban mereka, dan akhirnya alam yang akan menjalankan hukum-hukum yang ada padanya. Jadi harus berani melepaskan, karena biasanya orang itu kalau sudah bekerja, berkarya, kemudian merasa itu jadi miliknya. Ini hasilku, ini karyaku. Yang seperti ini nanti biasanya jadi sumber kesulitan, sumber kesusahan ya, karena kita mengklaim tadi. Begitu dikritik orang, atau orang tidak tahu bahwa itu karyanya, atau orang menganggap karyanya jelek, macam-macam, kan terus kita jadi sedih, jadi gelisah, jadi galau ya. Ya salahnya kita sendiri, kenapa itu kemudian kita klaim, kita pamerkan sebagai karya kita. Jadi sudah, berkarya saja semaksimal mungkin, terus mundur. Wong tugas kita itu kan kewenangannya hanya sampai bekerja semaksimal mungkin. Hasilnya apa, kemudian manfaatnya, efeknya, dan lain sebagainya nanti kemana saja, itu kan di luar kuasa kita. Jadi ini pemimpin versi Taoisme paling tidak punya 5 ciri. Jelas, simple, seimbang, rendah hati, dan berani melepaskan. Ini mirip dengan sebelumnya, tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama. Jadi ini Lao Tzu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan. Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk, ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua, ataukah masalah jodoh, menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak, sekarang sudah diambil teman, sudah nikah, aku ndak dapat apa-apa. Itu kan beban masa lalu. Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Lao Tzu, masa lalu itu tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau cengeng menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga, kalau bahasanya Butejo, kamu tidak solutif. Hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu, mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Jadi, ya contohnya gampang, misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin awal corona itu, enggak begini, enggak begitu. Sekarang kita lebih baik.
Coba kemarin kita, itu kan beban pikiran dan emosi lama yang kita hidupkan terus sampai hari ini ya. Meskipun semarah apapun, semengeluh apapun kita kan tidak bisa diulang. Kemarin sudah terlanjur begitu. Ayo kita pikir hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik apa. Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Surya Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungkret, berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya semoga daganganku ini bisa laku 1 bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret-mungkret itu. Ya, kemarin saya target 1 bulan laku 100, sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus. Nah, itu menghadapi situasi biasanya begitu. Tapi kalau yang 100-nya tercapai, wah berarti bulan depan saya targetnya 150 lah, itu namanya mulur, mengembang. Nah, orang yang mengeluh ini orang yang tidak luas menghadapi kehidupan. Dia terpaku di satu titik saja, sehingga tidak berkembang hidupnya. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh. Wah, kemarin itu salah ternyata. Yang dulu itu ternyata kita, kalau dia mengeluh terus, ya. Kalau yang memimpin aja mengeluh, apalagi yang dipimpin, apa enggak tambah bingung. Jadi menurut Lao Tzu, enggak. Masa lalu itu enggak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lama. Hidup ini ya memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengikhlaskan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali. Kenapa ya? Berapa tahun kita hidup ya berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan, ketidaksuksesan dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridhoi apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lao Tzu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai, berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap hasil yang jauh, hasil yang besar. Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Mengatasi virus hari ini misalnya. Itu ya kita harus berani melangkah dari awal. Ya kita mimpinya kan segera virus ini selesai. Tapi kan kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres.
Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh, kita punya rancangannya enggak? Sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan? Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini enggak? Kita sudah mulai melangkah enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita tidak selesai di tujuan target ratusan mil. Yes, kita ambil contoh gampang-gampangan ya, untuk teman-teman yang kuliah misalnya. Apalagi mahasiswa baru hari ini. Kan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target. Saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah A, B, C, D. Itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh ini, kalau kalian tidak melangkah dari sekarang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan tugas-tugas, bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsiku apa, nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang sehingga waktunya nyusun referensinya lengkap dan seterusnya. Ini namanya langkah kecil. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita tidak mau melangkah di awal, mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam, nanti sulit ini, sulit itu, tidak melangkah-melangkah, ya perjalanannya tidak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya tidak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah, konsisten, selangkah demi selangkah, ya lama-lama nyampe. Tapi kalau diam saja, hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya, ya masalah tidak selesai-selesai. Oke, yang kedua nasihatnya Lao Tzu itu. Berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak. Tidak menunggu, meskipun diawali dari satu langkah yang kecil. Kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja. Alah kalau cuma segitu aja. Loh, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Dari langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil.